Selamat datang di Ngobrol bareng Pamungkas. Bersama saya Aji Bagus Trio Pamungkas. Kita sering dengar jargon pada saat pemilu, pilih perempuan agar perempuan berdaya. Tapi pertanyaannya, apakah sekadar hadir di gedung dewan itu sudah membuat perempuan berdaya? Hannah Pitkin, seorang teoretikus politik, pernah berkata ada bedanya antara standing for dan action for. Apa itu? Standing for yaitu ketika seorang anggota dewan berdiri menjadi perwakilan sebagai simbol untuk konstituennya. Sedangkan action for ketika anggota dewan berdiri tapi juga memperjuangkan kepentingan konstituennya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang anggota dewan yang sudah 3 periode, 15 tahun menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta. Mari kita sapa. Selamat siang Ibu Riri. Selamat siang Mas Aji. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, cuma ralat bukan 15 tahun ya, jalan periode ketiga. Jalan periode ketiga, bener Ibu. Mohon maaf guys ya, kita ralat ya, tiga periode ya Bu ya? Iya, 3 periode bertahan di kursi DPRD Kota Jogja Ya, Ibu ya. Sekarang di Komisi D ya Bu ya? Saya Komisi D. Komisi D. Nah ini sangat relevan yang akan kita bicarakan nantinya gitu. Nah Ibu, kalau kita lihat data pemilih di Kota Jogja kemarin, pemilih perempuan itu sangat tinggi dibanding pemilih laki-laki gitu. Ya. Nah, tapi seringkali di lapangan kita melihat politisi perempuan itu hanya dilihat sebagai pemanis atau pelengkap 30% pencalonan gitu Bu ya. Nah, ini harus disebut Pitkin sebagai representatif, deskriptif atau simbolik nih Bu. Nah, Ibu kan sudah terpilih 3 kali nih di konstituennya Ibu. Artinya saya rasa konstituen Ibu ini percaya ada sesuatu yang lebih dari sekedar simbol gitu. Pertanyaannya Ibu, bagaimana Ibu pribadi selama 3 periode ini menerjemahkan peran sebagai wakil perempuan itu? Apakah Ibu merasa ada beban moral dibandingkan dengan rekan-rekan dewan laki-laki? Dan bagaimana Ibu bertindak atas isu-isu spesifik perempuan? Ya. Terima kasih. Kalau dibilang tetap bertahan itu artinya bukan karena saya, tapi memang masyarakat masih mempercayakan saya untuk maju lagi kemarin ya, periode pertama, kedua, dan ketiga. Dan itu juga dibutuhkan tim. Jadi kalau dibilang saya sukses bukan saya sendiri, tapi bersama tim. Dan tim itulah yang membantu semua kegiatan saya di wilayah. Artinya yang menjembatani saya dan masyarakat, begitu. Terus bagaimana Ibu menerjemahkan peran sebagai wakil perempuan itu? Gitu. Kalau menerjemahkan, kalau saya sih sebenarnya simpel saja. Apapun yang diperlukan masyarakat, apapun yang dibutuhkan masyarakat, silakan berkomunikasi. Sepanjang saya bisa menyelesaikan permasalahan atau mungkin aspirasi masyarakat, itu alhamdulillah sekali ya. Karena juga ada hal-hal yang nggak bisa karena terbentur aturan. Nah, tapi memang kalau sesuai dengan aturan, tentu kita akan membantu mengadvokasi. Baik Ibu. Sekarang saya ingin beranjak ke pertanyaan mengenai isu-isu perempuan Ibu. Pada tahun 2024 kemarin, kalau kita bicara realita Jogja sendiri, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu masih tinggi. Bahkan di tahun 2024 itu data menunjukkan lokasi kekerasan fisik atau kekerasan terhadap perempuan paling banyak itu di kota Yogyakarta Ibu. Nah, kalau menurut teori tadi dari Pitkin Ibu, seorang yang substantif representation itu artinya ketika Ibu membuat kebijakan bukan hanya berdampak kepada segolongan masyarakat, tapi juga berdampak kepada keamanan mereka Ibu. Namun seringkali aspirasi ini hilang ketika masuk ke rapat mungkin Ibu ya, rapat pembahasan anggaran yang teknis dan politis gitu. Kira-kira bagaimana Ibu mungkin bisa ceritakan satu momen ketika Ibu bertarung untuk ngotot mungkin ya Bu ya, tentang perlindungan kepada perempuan dan mungkin isu-isu spesifik terhadap perempuan Ibu. Ya, terima kasih. Memang di kota Jogja itu belum ada perda tentang perlindungan perempuan dan anak, tetapi sudah mempunyai perwal tentang perlindungan perempuan dan anak, kalau tidak salah nomor 7 tahun 2025, jadi masih baru sekali. Nah, di perwal itu juga sudah dibentuk, karena memang ada perwalnya, berarti menjadi dasar dibentuknya UPT PPA. Jadi UPT PPA itu unit pelaksana teknis perempuan dan anak ya. Jadi misalnya kalau ada permasalahan yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan UPT PPA ini yang melaksanakan tugasnya. UPT PPA ini di bawah
Dinas DP3 AP2KB. Nah, kan menjadi mitra kerja Komisi D, tentu kami akan, tentu kami konsen sekali dengan kegiatan itu. Salah satu contoh, karena memang tempatnya sudah, ini kan ada namanya rumah aman nih. Rumah aman ada, tapi tidak boleh semua orang tahu. Yang tahu hanya kalangan tertentu. Namanya rumah aman, kalau semua orang tahu berarti kan bukan aman lagi. Nah, kami mengusulkan untuk renov atau pembangunan ulang untuk rumah aman. Tapi mungkin karena kemarin di 2025 terkait anggaran ada efisiensi, dipangkas dulu. Mungkin kedepannya tentu akan kami dorong lagi. Dan salah satu PR kami yang ada di Komisi D adalah membentuk perda, karena perwal itu walaupun sudah ada payung hukumnya belum kuat, lebih kuat kalau ada perda. Berarti sekarang sedang berjuang untuk perda perlindungan terhadap perempuan dan anak. Iya, tetapi untuk di 2026 ini belum masuk. Kita baru masuk perda tentang kota layak anak. Oke, siap. Berarti itu tadi adalah momen untuk pertempuran ya Bu ya, untuk mana bahwasanya mewakili perempuan tapi juga harus istilahnya merasakan tentang kekerasan perempuan juga kita aware dengan hal itu ya. Karena memang mungkin dari masyarakat sendiri ya perlu memang disosialisasikan, perlu di masyarakat sendiri yang tidak berani melaporkan terkait KDRT di rumah, misalnya jadi aib dan lain sebagainya. Dan itulah yang mungkin perlu didorong ya agar masyarakat atau warga sekitar perlu memahami bila ada KDRT di wilayah. Baik Ibu. Tapi sejauh ini sebagai anggota Dewan, konteks lagi perempuan ya Bu ya, selain isu-isu tentang kekerasan perempuan, ada tidak Ibu isu-isu perempuan lain yang sedang dikawal? Seperti contoh mungkin serikat buruh perempuan yang ada di kota Jogja, atau buruh gendong perempuan yang ada di pasar-pasar itu Bu. Bagaimana Ibu melihat isu-isu seperti itu Bu? Ya, kalau bagi kami, karena kan memang dari Komisi D itu mitra kerjanya kan itu berhubungan dengan dinas sosial yang tadi disampaikan. Tentu hal apapun yang terkait dengan kepentingan masyarakat khususnya Kota Yogyakarta, kalau memang sudah ada aturannya, sudah ada perdanya, nah kami meminta dari pemerintah kota untuk mensosialisasikan. Bila tidak ada, masuknya ke anggaran untuk mereka. Gitu loh. Jadi tidak serta-merta harus ada perda atau ada perwal dan lain sebagainya, tetapi dengan berbicara anggaran yang memang untuk kebutuhan mereka itu sudah masuk. Oke, baik Ibu. Kalau bisa dibilang nih buruh gendong itu kan juga ada pemeriksaan gratis dan lain sebagainya. Ada itu Bu, berarti itu program dari dinas sosial. Itu usulan dari DPRD? Atau sebetulnya dari pemerintah kota sendiri udah bagus. Kami kan support di anggaran. Jadi mereka mengusulkan pada saat pembahasan di komisi, tentu akan kami setujui. Karena namanya membahas anggaran itu dengan dewan ya. Berarti sangat aware lah anggota Ibu sendiri pasti merasakan bahwasannya emang isu-isu tersebut harus dilihat. Bahwasannya ini isu nyata, perempuan, dan juga salah satu hal yang tadi, ini perwakilan yang tidak hanya sebagai simbol, Ibu sendiri merepresentasikan Ibu, oke saya perempuan, tapi juga Ibu bertindak untuk perempuan berarti ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Selanjutnya Ibu, kita tuh tahu kadang-kadang politik itu keras ya Bu ya. Keras sekali, apalagi di DPR mungkin walaupun ada kaukus perempuan, tapi jumlah laki-laki itu tetap dominan Ibu. Ya kan? Mungkin isu-isu perempuan ini akhirnya tersisihkan gitu. Nah, kira-kira Ibu, untuk bertindak secara efektif itu pasti bukan hanya niat baik, tapi juga ada strategi, butuh juga aliansi, dan juga bahkan mungkin dukungan kuat dari partai gitu Bu. Nah pertanyaannya Ibu, selama 3 periode ini ya Bu ya, mau 3 periode ini, apa sih strategi rahasia Ibu agar suara ibu-ibu, mungkin suara perempuan itu tetap didengar oleh mayoritas rekan kerja laki-laki? Dan apakah mungkin sistem partai Ibu dari partai Gerindra ya Bu ya? Nah sistem partai Gerindra sendiri itu apakah mendukung tentang isu-isu perempuan ini Bu? Ya sangat mendukung ya. Sebagai contoh, perempuan di Gerindra itu ditempatkan tempat yang istimewa. Periode saya pertama kemarin 2014 itu biasanya kita bicara tuh nomor urut tuh kalau ikut pemilu, nomor urut. Perempuan itu ditempatkan nomor urut 1 semua. Dari 5 dapil kan ada kota kan ada 5, itu perempuan nomor urut 1. Artinya Gerindra memberikan peluang perempuan untuk maju. Alhamdulillah 5-5-nya jadi anggota dewan semua.
Dan kemudian periode kedua perempuan juga diusahakan mendapat nomor urut 1. Ya ada yang lolos, ada yang enggak. Saya termasuk yang lolos karena memang makin kesini makin berat persaingannya. Oke, baik Ibu. Berarti dari fraksi dan partai juga mendukung Ibu Iya, untuk perempuan maju, untuk vokal maju. tentunya Ibu Iya, ya. betul. Oke, sejauh ini untuk strateginya mungkin Bu, kan pasti ada perempuan yang bertahan, ada yang tidak gitu Bu. Nah, untuk mengawal isu-isu perempuan, karena kalau misalnya kita lihat dominasi dari laki-laki di DPRD kota sendiri itu masih tetap banyak daripada perempuannya gitu kan Bu. Nah, bagaimana untuk sustain tadi Bu, untuk tetap lestari isu-isu perempuan ini Bu? Ini bicara pengalaman saya aja ya, mungkin setiap orang kan berbeda-beda kali ya strateginya seperti apa. Periode pertama saya waktu itu, saya kan punya tim. Tim saya itu 90% perempuan. Wow. Nah, kenapa saya pakai 90% perempuan? Karena saya berharap tim-tim saya ini bisa mempengaruhi keluarganya. Contoh aja sih di keluarga nih, yang menentukan merek sabun itu pasti ibunya, menentukan merek mie instan itu pasti ibunya, maupun minyak dan lain sebagainya. Dan harapan saya ya terkabul juga, ternyata banyak juga yang mendukung saya walaupun timnya perempuan. Kenapa bukan laki-laki? Karena di periode pertama 2009 saya pernah maju, itu gagal. Tim laki-laki itu banyak bohong ya ternyata. Oke, baik. Nah, kemudian yang periode kedua saya banyak dibantu oleh kan ini ibu-ibunya ini sudah tetap jadi tim saya. Nah, ini suami-suaminya, adiknya pada mau semua. Jadi makin banyak lah tim yang membantu saya. Jadi tidak serta-merta perempuan. Dan yang ketiga kemarin ini periode 2025 30 ya? 2030 ya, Pak. Nah, 30 itu saya harus memutar strategi lagi. Ini berbeda. Karena banyak anak muda nih yang pemilihnya kan bukan perempuan tapi banyak pemilih pemula. Dari mana saya bisa mendapatkan suara pemilih pemula? Sedangkan saya ibu-ibu. Biasanya anak muda carinya anak muda yang cantik lah, ganteng dan lain sebagainya. Strategi saya adalah anak dari tim saya itu yang ikut membantu. Gitu. Jadi itu saya nggak tahu lagi nanti periode besok bagaimana, itu nanti kita pikirkan. Tapi memang setiap periode itu akan berbeda strateginya. Oke, sekarang dalam konteks pemilihan ya Bu ya, pemilihan. Sekarang dalam konteks mungkin sudah menjadi anggota dewan Ibu. Kan timnya Ibu dari bermula dari ibu-ibu rumah tangga, kemudian ke suaminya, ke anaknya gitu ya Bu ya. Mungkin dari periode awal itu Bu, ketika tim Ibu adalah 90% perempuan, bisa dibilang apakah Ibu peka dengan isu-isu yang mereka bawakan gitu? Apakah pernah ada perempuan yang bersuara ke Ibu dan Ibu akhirnya menyuarakan juga ke anggota dewan, ke rapat-rapat anggota gitu Bu? Kalau saya sih, saya waktu pemilu itu nggak banyak janji. Saya yang mengatakan, saya akan membantu sebisa saya. Jadi kalau saya janji nanti uang sekolah gratis dan lain sebagainya, kalau tidak terpenuhi akan saya jadi orang pembohong kan. Jadi saya akan mengadvokasi apapun permasalahan. Jadi masalah BPJS, masalah pendidikan dan lain sebagainya. Mungkin Bu tolong dikawal dong pembangunan balai, itu saya kawal. Jadi hal-hal yang menjadi aspirasi itu udah akan saya bantu. Oke, berarti baik isunya itu jadinya luas ya Bu ya? Iya, tidak hanya masalah perempuan dan bahkan anak. Itu pun isu baik atau dari konstituen Ibu gitu. Misalnya mintanya apa, nanti Ibu akan bergerak di bidang itu. Begitu. Sesuai dengan kapasitas saya ya. Oke, baik Ibu. Berarti di Komisi D juga bahas pendidikan juga ya Bu ya? Iya, sama Komisi D juga. Anak dan lain jadi kalau di sini sih saya banyak masalah BPJS, Bu BPJS nggak aktif, ya udah saya bantu kan gitu. Kan penting banget ya untuk BPJS itu salah satu contoh. Terus ada juga malam-malam cerita, Bu ini bapak saya kecelakaan, BPJS-nya nggak aktif, belum bisa masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Nah itu mau nggak mau kan saya ngubungin RSUD, saya ngubungin dokter yang siapa yang bisa dibantu. Nanti BPJS akan menyusul dengan jaminan saya kan, akhirnya bisa dioperasi malam itu juga. Ya hal-hal gitu. Jadi dibilang dewan itu bukan jam kerja, bukan dari pagi sampai siang, tapi memang benar-benar 24 jam. Ya. Gitu. Baik Ibu. Mungkin pertanyaan terakhir nih Bu. Mungkin bisa diberikan pesan dan harapan mungkin ke depan untuk
para calon-calon pemimpin perempuan atau untuk keseluruhannya Bu, itu untuk tentunya bahwasanya menjadi anggota dewan itu bukan sekedar tentang tampang, bukan sekedar tentang mewakili simbol-simbol saya perempuan, mewakili perempuan dan sebagainya, tapi juga bertindak untuk perempuan. Mungkin bisa Ibu. Harapan saya anak muda ya, khususnya anak muda, jangan berpandangan bahwa politik itu jelek, politik itu jahat. Terjunlah ke dunia politik, lihatlah di dalamnya seperti apa, yang jelek atau yang buruk di pandangan masyarakat itu adalah oknum. Karena dengan berpolitik kita akan tentu di situ kita akan banyak membantu masyarakat yang benar-benar memang membutuhkan. Di dunia politik mau kaya bisa, mau biasa-biasa juga bisa. Cuman konsekuensi dari itu adalah ditanggung sendiri. Contoh nih, anggota dewan yang sudah nggak jadi anggota dewan lagi, bila ada kasus bisa tetap dijemput. Nah, gitu artinya tidak harus terjun ke dunia politik, tapi mungkin berdiskusilah dengan orang yang benar-benar paham terkait politik. Oke. Baik teman-teman, terima kasih Ibu Riri. Sama-sama. Berikut obrolan singkat kami bersama dengan Ibu Riri, tentunya menjadi wakil perempuan, wakil anggota dewan, wakil rakyat itu bukan soal KTP perempuan gitu. Tapi apakah di dalamnya itu harus mewakili perempuan? Tentu harus. Seperti Ibu Riri memperjuangkan dari tim suksesnya, ketika Ibu Riri tim sukses 90% perempuan, apa isu yang perempuan inginkan, maka akan ditampung dengan Bu Riri dan tentunya akan ditindaklanjuti. Tadi isu kesehatan BPJS, dan ini membuktikan bahwasannya Ibu Riri bukan hanya standing for, tapi juga action for, di mana anggota dewan itu juga take action atau bertindak untuk konstituennya. Terima kasih sekali Bu Riri sudah berbagi di sama-sama. Podcast kita kali ini, dan semoga saja ini bakalan menginspirasi calon-calon pemimpin muda ke depan Ibu. Dan juga semoga nanti kita bisa ngobrol lebih panjang lagi Bu tentang isu apapun yang bisa kita sampaikan kepada para penonton nanti di rumah. Terima kasih Ibu.